Pada pagi hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu, mengurapi sidang jemaat-Mu, mengurapi kami semuanya agar kami boleh mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku sekalian, selamat pagi, selamat bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita saat ini boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Luar biasa. Saudaraku sekalian, pada pagi hari ini saya akan bicara tentang sepenuh hati, full heart. Nah, saudaraku sekalian, kita akan buka di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24 ya. Saudara, bagaimana menceritakan seorang yang sepenuh hati mengiring Tuhan, cari Tuhan, yaitu Kaleb. Bilangan 14 ayat yang ke-24. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Ya, saudara perhatikan perkataan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, mengikut aku dengan sepenuh hati. Itulah yang akan dikatakan apa? Dikatakan dia akan masuk ke negeri dan keturunannya akan memilikinya. Saudara-saudaraku sekalian, sesuatu yang luar biasa bahwa Kaleb ini bisa masuk ke tanah perjanjian dari orang dewasa yang keluar dari negeri Mesir. Hanya 2 keluarga yang masuk dalam tanah perjanjian di Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan kalau kita lihat, saudaraku sekalian, Kaleb yang kesaksian yang Tuhan katakan, dia orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara perhatikan, sekarang kita akan lihat apa sih nama arti Kaleb. Kaleb itu artinya gagah berani, ya. Artinya orang yang kuat. Nah, saudara kan, tapi dia juga punya arti yang tidak enak ya, saudara. Artinya juga anjing. Ya, waduh, saudaraku sekalian, tidak ada ya namanya pengen namanya kemudian artinya anjing, ya, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku sekalian, kalau orang Jawa pakai nama mungkin zaman dulu namanya kebu, ya, saudara, kebu hijau. Ya. Tapi katanya saya baca kebu itu artinya itu gelar bangsawan juga, ya. Tapi belum ada yang namanya ya anjing, ya, yang artinya anjing, saudaraku sekalian. Tapi arti dari anjing itu sendiri yaitu menunjukkan kesetiaan. Binatang yang paling setia, bahkan umat manusia pun juga kalau belajar kesetiaan itu kesetiaan kepada anjing. Nah, seperti anjing ya, setianya ya. Saudara, dan saudara, kalau perkataan worship atau penyembahan ya, seringkali kita gunakan praise and worship ya. Worship itu sendiri asli katanya berasal dari apa, saudara? Kan bagaimana suatu penyembahan yang berarti seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Wah, saudara kan. Jadi kalau saya kasih makan anjing saya yang ada di atas, saudara, nah itu pasti dia lonjak-lonjak dan kemudian dia jilati tangan. Dulu saya paling nggak seneng ya dijilati anjing, tapi setelah saya ngerti arti sesungguhnya bahwa ketika dia menjilat itu merupakan satu bukti ungkapan terima kasih penyembahannya kepada tuannya. Nah, saudara, Kaleb ini juga orang yang setia. Setia pada waktu zamannya Musa, kalau saudara baca di Kades Barnea, Musa mengirim 12 pengintai, 12 pionase, maka salah satunya adalah Kaleb, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian juga ketika kalau saudara perhatikan Yosua mengirim 2 pengintai ke tanah Yeriko, ya, ke kota Yeriko, dan yang ditolong oleh Rahab, itu salah satunya adalah Kaleb, ya. Kalau 2 orang itu, satu Kaleb, satu cucunya Harun. Cuma saya lupa namanya, saudara. Ya. Nah, saudara,
Kaleb. Jadi kalau saudara perhatikan, Kaleb itu setia juga kepada tuannya, yaitu kepada Musa pada waktu pemerintahan kepemimpinan Musa, dan juga kepada Yosua pada masa kepemimpinan Yosua. Jadi Kaleb ini pun juga orang yang sangat dipercaya, yang bisa dipercaya. Nah, saudara, kita lihat saudaraku sekarang, mengapa Kaleb dapat menerima kenyataan janji Tuhan? Tadi dikatakan, maka aku akan memberikan tanah perjanjian itu, yaitu dengan keturunanmu. Ya, saudaraku kan kenapa Kaleb mendapat menikmati perjanjian Tuhan? Ketika bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Yang pertama, ternyata Kaleb itu ketika beribadah kepada Tuhan itu full heart, sepenuh hati. Ya, artinya di dalam dirinya itu memiliki satu ketulusan di dalam mengiring Tuhan. Ada orang beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan kan macam-macam motivasinya. Satu, ya, cari teman, cari komunitas, cari pacar. Saudaraku sekalian, wah, beribadah kepada Tuhan. Ada, ya karena saya orang Kristen ya, pokoknya tiap minggu mesti harus ke gereja, gitu aja saudara. Dan hatinya mungkin ya lain. Dan mungkin ada kepentingan yang lain. Ya, wah aku cari Tuhan takut, kalau enggak cari Tuhan enggak diberkati. Wah takut, nanti kalau aku enggak cari Tuhan usahaku sepi. Dan segala macam. Tapi Kaleb bukan model yang demikian. Dikatakan dia mencintai Tuhan. Dia tulus kepada Tuhan. Saudara-saudara dapat melihat, yaitu Daud, orang yang mencintai Tuhan. Bahwa bagaimana dia setulusnya, sepenuhnya dia mencari Tuhan. Mazmur 63 ayat yang pertama dikatakan demikian. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah air yang kering dan tandus tiada berair. Jiwaku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Saudara, kerinduan saudara kepada Tuhan itulah yang Tuhan dapat lihat sepenuh hati. Ya, saudara, kita tidak bisa menghakimi orang lain dan kita tidak perlu menghakimi orang lain. Tapi yang penting adalah bagaimana jiwa kita ini ketika kita mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tulus atau tidak. Ya, saudara, tulus atau tidak, apakah di dalam diri kita itu memiliki kerinduan yang luar biasa. Ya, kerinduan yang luar biasa mencari Tuhan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, hidup saudara dan saya belajar seperti Daud. Daud itu rindu kepada Tuhan. Dia nyanyikan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, Daud itu seorang yang cari Tuhan sungguh-sungguh. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, memiliki persekutuan dengan Tuhan, ketulusan hatinya. Dia pun juga katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya, lebih baik. Mari kita nyanyi bersama. Satu hari
di pelataran-Mu. Daripada 1000 hari di tempat lain, aku memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Luar biasa Daud, saudaraku sekalian. Dia katakan lebih baik 1 hari tinggal di pelataran rumah-Mu. Satu kerinduannya kepada Tuhan. Dia mengutamakan bahwa yang utama di dalam hidupnya adalah Tuhan. Saudara, itulah cintanya Daud kepada Tuhan. Sama seperti Kaleb, dia ketika dia mengiring Tuhan, dikatakan dia sepenuh hati. Maka Daud ketika dia jatuh dalam dosa pun, dia tidak berkata, Tuhan jangan ambil kerajaanku, jangan ambil jabatanku, jangan ambil hartaku. Dia enggak katakan gitu. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan dan dia hanya katakan, jangan ambil Roh-Mu dariku, perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil Roh-Mu dariku. Orang yang sepenuhnya tulus, orang yang sepenuhnya selalu rindu kepada Tuhan. Kira-kira saudara bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah hubunganmu dengan Tuhan diombang-ambingkan ketika masa susah aku mencari Tuhan? Masa senang, ya angin-anginan. Atau masa senang, wah kita mengucap syukur dekat kepada Tuhan, bisa nyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Ketika kita masa susah, alah ikut Tuhan, yo podo wae yo ngalami susah. Gitu saudara-saudara sekalian. Oh, tetapi kita tahu bahwa kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketulusan saudara mencari Tuhan, maka saudara akan merasakan betapa indahnya bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini loh saudara, orang yang selalu rindu kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya percaya, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tadi dikatakan Kaleb yang jiwanya lain, dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka dikatakan apa? Maka dikatakan, aku akan memberkati dia, dia yang dapat masuk ke tanah perjanjian bersama dengan keturunannya. Kalau saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengiring Tuhan, rindu akan Tuhan, saudara tidak usah cari-cari berkat dalam dunia itu. Semuanya itu akan muncul dengan sendirinya. Semuanya itu akan ada di dalam dirinya. Ya, ternyata orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, tulus mencari Tuhan, saudaraku sekalian, Tuhan angkat hidupnya. Saudara, makanya saudara nggak perlu takut. Kalau saudara mencari Tuhan, cari Tuhan dengan tulus. Bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan ini. Enggak. Saudara cari Tuhan, rindu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Firman Tuhan yang katakan, aku akan membawa Kaleb masuk ke tanah perjanjian, dia beserta dengan keturunannya. Nah ini penting dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, kita lihat bahwa Kaleb itu adalah orang yang powerful, orang yang gagah berani. Saudara perhatikan bilangan 13 ayat yang ke-30, katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu.
sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kalau saudara baca di dalam Bilangan pasal yang ke-13, apa yang dikatakan oleh mata-mata itu betul. Apa yang dikatakan spionase dari Israel itu betul. Bahwa tanah Kanaan itu penuh dengan madu dan susu dan tanaman yang subur. Tapi juga dikatakan bahwa di tanah Kanaan itu orangnya besar-besar, tentaranya kuat. Dan itu yang dikatakan juga betul. Tapi mengapa ada perbedaan 10 orang dan 2 orang? Yang 10 orang yang dia lihat hanya tentaranya orang Kanaan itu orangnya tinggi besar, raksasa-raksasa. Dia yang lihat itu. Tapi Yosua dan Kaleb, dia lihat tentang perjanjian Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, Kaleb katakan, kita akan maju dan memeranginya, kita akan menang. Dia gagah berani. Dia enggak takut. Kenapa? Apakah karena dia punya kemampuan yang hebat di dalam berperang? Bukan itu. Tapi kita lihat Bilangan 14. Ini jawaban kenapa Kaleb, dia berani menghadapi peperangan, menghadapi masalah dalam hidupnya. Bilangan 14, ayat yang ke-8, klik. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan kepada kita. Ayat yang ke-9. Ayo, 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah memberontak kepada Tuhan, ya. Dan janganlah takut pada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara perhatikan, Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Dia berani, kenapa? Ingat perjanjian Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita ini hadapi masalah, hadapi yang kita masalah-masalah dalam hidup kita, mungkin kita akan takut. Kalau kita berpikir masa depan, mungkin kita akan menjadi takut. Tapi kalau kita ingat akan perjanjian Tuhan, luar biasa. Saudara dan saya sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang mengangkat segala kutuk kita, yang mengangkat segala sakit penyakit kita, Dia yang mengangkat segala kemiskinan kita. Saudara dan saudara tidak perlu takut di dalam jalan hidup kita. Walaupun kita harus menghadapi tantangan yang berat dalam hidup ini. Karena firman Tuhan katakan, bahwa Mazmur, saudara, yang mengatakan bahwa adapun Allah jalannya sempurna. Ya, saudaraku sekalian, coba kita lihat dalam kitab Mazmur 18 ayat yang ke-30. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, saudaraku sekalian, kenapa Kaleb berani? Karena dia ingat akan janji Tuhan. Janji yang kekal ku punya, ku diam atas sabda Allah. Biar dunia lihat, kuasanya heran, janji yang kekal ku punya. Kita berlindung pada janji Tuhan. Menghadapi setiap tantangan hidup ini, kita pegang janji Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau saudara ingat perjanjian Tuhan, enak saudaraku sekalian. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara ingat janji Tuhan. Ya, nah, saudara, waduh, kita ini dikuatkan luar biasa. Ya, saudara, luar biasa dalam hal. Ada lagu lama yang ngatakan, janji yang manis takkan kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku.
Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Ya, saudaraku kan, janji Tuhan gak akan pernah kita lupakan. Karena Tuhan katakan, kau tidak akan pernah aku lupakan, engkau tidak pernah aku tinggalkan. Aku membimbingmu, aku menuntunmu. Saudara kan, ini yang harus kita pegang. Kaleb gak pernah takut karena dia ingat perjanjian Tuhan. Dia ingat akan firman Tuhan. Oh, luar biasa kalau saudara ingat akan janji Tuhan. Kalau saudara selalu yakin akan perjanjian Allah kita gak akan pernah takut lagi dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Saudara perhatikan, orang takut, orang yang khawatir gak akan dapat apa-apa. Matius pasal 6 ayat yang ke-27 katakan demikian. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Karena kekhawatiranmu, saudara itu dikatakan khawatir karena apa? Kurang percaya. Matius pasal 6 ayat 25. Ya, tetapi ayat 27 katakan, kalau kamu khawatir, siapa yang dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya? Orang khawatir tuh nggak akan tambah panjang umur. Orang khawatir tuh malah umurnya makin berpendek. Karena apa? Jantungan. Berbagai macam penyakit bisa terjadi karena takut, karena khawatir. Tapi orang yang memiliki masa depan, orang yang semangat, aduh luar biasa. Akan ada masa depan di dalam kehidupannya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 mengatakan apa, saudaraku sekalian? Jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saudara-saudaraku sekalian, oleh sebab itu dalam hidup saudara, ya, jangan takut, jangan khawatir, ya. Seperti Kaleb, dia nggak takut, nggak khawatir. Yosua dan Kaleb yang mendapat tanah perjanjian, sedangkan 10 pengintai dan semua orang yang takut pada masa itu tidak mendapatkan apa-apa. Amin. Yakin saudaraku sekalian, menghadapi tantangan dalam hidup ini, selalu yakin akan perjanjian Tuhan. Yang ketiga, Kaleb adalah orang yang optimis. Saudara kan Yosua 14 ayat yang ke-10 hingga yang ke-12 kita akan lihat bagaimana Kaleb meminta Hebron. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Oh, luar biasa pengalaman hidupnya dengan Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Lanjut. Pada waktu itu aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ketika Israel masuk ke tanah Kanaan dan sudah menduduki beberapa tempat, kemudian Kaleb berkata kepada Yosua, Yosua, aku pilih Hebron. Ya, pegunungan itu, berikanlah itu kepadaku. Dan aku siap berperang untuk mengalahkan orang enak, kota yang berkubu. Hebron adalah tanah yang bagus, saudaraku sekalian. Tempat yang bagus, tempat perlindungan yang bagus. Dan untuk hal itu Kaleb harus berjuang dengan keras mengalahkan Bani Enak. Ya, ini Bani Enak bukan masak makanan enak, saudara ya, tapi itu suku atau Bani atau bangsa enak, ya namanya, saudara. Yang itulah yang dikatakan orang-orang yang gede,
yang dikatakan raksasa. Berikan aku untuk aku bertempur di situ. Dan aku menguasai itu. Waduh, 45 tahun yang lalu aku kuat dan sampai sekarang aku pun masih kuat. Aku ingat apa yang diperjanjikan Allah kepada Musa. Dan kalau saudara baca juga, maka Kaleb juga ingat bahwa tanah yang kamu injak akan menjadi milikmu. Itu seperti di dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang ketiga kalau nggak salah ya. Saudara-saudaraku sekalian, jadi kita lihat Kaleb optimis. Walaupun dia mungkin sudah berumur 85 tahun, dia optimis untuk dia selalu hidup di dalam peperangan. Dan dia tahu untuk mencapai visinya Tuhan, janjinya Tuhan. Saudara, kalau saudara bandingkan di dalam Yosua 17-18 ya kalau nggak salah, di situ dikatakan bahwa orang Israel ada yang bermalas-malasan, nggak mau berperang lagi untuk menduduki tanah Kanaan. Tapi saudara perhatikan, Kaleb itu orang yang optimis. Kaleb itu orang yang mau bergerak maju terus. Jangan berhenti. Saudara harus bergerak maju terus. Jangan berhenti. Ya. Orang kalau sudah berhenti gampang jatuh. Ya. Saudara, saya ingat seorang hamba Tuhan cerita. Ketika suatu saat dia bertanya kepada seorang nakoda, Pak, bagaimana ketika kapal itu menghadapi badai? Jalan, walaupun lambat, harus tetap jalan. Sampai badai itu mereda. Kalau kapal itu berhenti, maka dia akan diombang-ambingkan oleh badai. Sama seperti saudara kalau naik sepeda. Begitu berhenti, jatuh. Tapi harus jalan. Hidup kita harus bergerak maju terus dan tidak perlu takut ya. Kalau Tuhan berikan visi-visi yang baru, kita mau jalan terus. Seperti Kaleb, orang yang optimis menghadapi hidup ini. Menghadapi masa yang akan datang. Orang katakan masa yang akan datang. Oh, masa yang lebih sulit. Saudara tidak perlu takut dengan itu. Karena masa yang akan datang tetap menjadi bagian kita. Bukan karena kita hebat, karena kita tahu ada penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oh, luar biasa. Janganlah takut aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudaraku sekalian, jangan takut dalam hidup ini. Hidup harus optimis. Hidup optimis bukan karena kita bisa, karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ya saudara. Ya saudara kan, jadi kalau kita tahu bahwa hidup kita ini harus selalu bergerak maju. Sama seperti Kaleb, ya. Memiliki jiwa semangat untuk maju karena dia tahu akan janji Tuhan. Ya, aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan selalu menggenapi imanku percaya padanya. Ku terima sekarang kenangan bagimu. Ya, saudara, jangan takut menghadapi hidup ini. Jangan takut dengan visi-visi Tuhan yang baru. Untuk kita hidup menjadi berkat. Kita bergerak maju, saudara. Oh, jangan santai-santai. Maju, semangat. Saudaraku sekalian, kita tahu kita akan mendapatkan kemenangan. Dan Kaleb mendapatkan semuanya itu. Luar biasa. Oleh sebab itu saudara, mari kita mau hidup kita. Klik selanjutnya. Mencapai janji Allah. Kita sepenuh hati mengikut Yesus. Kita gagah berani karena percaya akan janji Tuhan. Ya, adapun Allah janji jalannya sempurna dan janjinya luar biasa. Kita harus optimis. Ya, kita harus berbesar hati karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Kita akan bangkit berdiri, kita nyanyikan
Aku punya Tuhan yang besar, ya. Bisa slide-nya? Awalnya apa ya? Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, selama saudara hidup dalam dunia ini selalu ada tantangan. Tetapi saudara tidak perlu takut. Di balik tantangan, di balik kesulitan yang saudara hadapi, ada berkat. Di balik badai, sesudah badai, ada pelangi perjanjian Allah. Saudara tidak perlu takut dengan masa-masa sulit yang saudara hadapi, karena kita percaya akan janji Tuhan. Yang penting bagi kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita memiliki kerinduan kita kepada Tuhan. Dasarkan keberanianmu pada perjanjian Allah. Hiduplah dengan optimis bahwa apa yang Tuhan janjikan tidak digenapi. Yosua katakan, dahulu muda sampai aku akan menempuh jalan yang fana. Tidak ada satupun janji Tuhan yang baik yang tidak digenapi. Semuanya digenapi dalam hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian, percayalah akan janjinya. Percayalah akan firman Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita nyanyikan lagu ini. Saudara yang mengalami kesulitan, saudara yang takut, silahkan mengangkat tanganmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya padanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami akan berdoa buat saudara yang perlu didukung dalam doa. Silahkan mengangkat tangan saudara. Bapa yang dalam surga, kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat. Mungkin saat ini mereka mengalami masa-masa sulit, masa-masa penuh tantangan dalam hidupnya. Tapi kembali firman Tuhan meneguhkan kami, supaya kami mengikut Tuhan dengan setia. Supaya kami selalu mempercayakan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu luar biasa. Adapun Allah jalan yang sempurna.
janji Tuhan itu adalah murni dan menjadi perisai bagi orang yang berharap kepadanya. Dan kami mengharapkan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan, kemampuan dalam menghadapi setiap tantangan. Dan kami percaya kami akan menang. Kami melihat masa depan yang baik. Kami melihat anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, damai sejahtera-Mu menyertai kami. Memberkati anak-anak-Mu dengan segala pergumulan mereka. Tuhan buka jalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berkata-kata. Tetapi firman Tuhan akan bertumbuh. Roh Kudus akan menguatkan dan meneguhkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.